Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mutu bahan baku tebu yang merupakan salah satu sub pembahasan dalam analisis gula 1. Seperti yang kita sepakati di pertemuan sebelumnya bahwa analisis gula ini mencakup proses analisis kimia yang dilakukan mulai dari analisis bahan baku tebu sampai dengan analisis gula produk, termasuk di sini material yang ada di antara proses produksi mulai dari bahan baku sampai ke produk. Seperti yang kita pahami bahwa pabrik gula bukanlah pembuat gula. Jadi secara nomenklatur pabrik gula ini kan memang kurang tepat. Harusnya yang disebut pabrik gula itu adalah kebun, yang mana memang proses produksi gula yaitu sukrosa yang nanti kita kristalkan di pabrik gula terjadi secara alami di tanaman tebu pada saat di kebun. Nah, tugas utama pabrik gula hanyalah sebatas memisahkan sukrosa dari berbagai macam bahan dalam tanaman tebu, entah itu komponen non gula, komponen gula selain sukrosa, sampai kemudian air dan juga komponen-komponen solid yang tidak terlarut yang ada di dalam tanaman tebu yang terbawa bersama tebu pada saat tebu dikirim dari kebun ke pabrik. Nah, di sini jelas bahwa memang peran utama on-farm, peran utama kebun ini menjadi kunci keberhasilan proses produksi yang paling besar dalam industri gula. Karena sekali lagi kita harus memastikan proses produksi gula atau sukrosa ini semaksimal mungkin pada saat tebu ditanam di kebun, dan kemudian pabrik hanyalah berusaha untuk memisahkan sukrosa dan komponen sukrosa yang lainnya, kemudian mengkristalkan sukrosa itu menjadi kristal gula putih, sekaligus mencegah kehilangan gula terjadi mulai dari emplasmen, stasiun gilingan, stasiun pemurnian, stasiun penguapan, stasiun masaan, sampai ke finishing station. Sehingga seperti karena konteksnya seperti itu, kita meskipun bekerja di off-farm, bekerja di pabrik, tetapi harus memahami kenapa on-farm, kenapa bahan baku tebu ini menjadi hal yang urgent, karena memang kualitas dari bahan baku tebu akan mempengaruhi keberhasilan proses produksi yang tadi kita sampaikan di depan. Sehingga sudah selayaknya kita tahu bagaimana sih mutu ideal bahan baku tebu yang layak digiling di pabrik gula. Kemudian bagaimana dampaknya kalau misalnya kualitas mutu bahan baku tebu tersebut tidak terpenuhi. Apa dampaknya terhadap proses produksi di pabrik gula? Apakah hanya sebatas tidak maksimalnya proses produksi atau hasil yang didapatkan dari proses produksi tersebut, ataukah kemudian ada dampak-dampak yang lain yang bisa menyebabkan turunnya efisiensi proses produksi? Itu yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Baik, kita bicara mulai di komposisi tebu. Nah, menurut referensi yang saya ambil dari bukunya Matur tahun 1981, berikut adalah komposisi tebu yang akan kita giling di pabrik gula. Umumnya, tebu ini disusun oleh 8 komponen utama. Yang pertama adalah komponen air, kemudian komponen gula sukrosa, yang kemudian komponen gula reduksi yaitu glukosa dan fruktosa, kemudian komponen senyawa organik selain gula, kemudian senyawa anorganik, kemudian komponen senyawa nitrogenus, komponen abu, dan juga komponen fiber atau sabut. Nah, persentasenya kita bisa lihat di kolom bagian kanan. Memang air komponen yang paling tinggi persentasenya, yaitu sekitar 69-70%, yang akan menjadi pelarut komponen-komponen padatan yang memang secara komposisi bisa terlarut oleh pelarut air yang nantinya kita sebut sebagai brix. Kemudian gula di sini direpresentasikan ada dua kelompok, yaitu sukrosa dan gula reduksi berupa glukosa dan fruktosa. Yang kita kristalkan adalah sukrosa dengan persentase sekitar 8-16%. Sedangkan gula reduksi yaitu glukosa dan fruktosa dengan persentase 0,5-2%
ini sebisa mungkin komposisinya itu serendah-rendahnya. Katakanlah misalnya di sini range-nya 0,5 sampai 2%, berarti kita harapannya persentase gula reduksinya itu sekitar 0,5% atau paling rendah itu harapannya. Kenapa gitu kan? Kemarin kita membahas bahwa setiap jenis gula yang ada di tanaman tebu itu mempunyai specific rotation yang berbeda-beda. Yang mana specific rotation itu nanti akan mempengaruhi pembacaan pol, sehingga pol yang kita dapatkan itu bisa jadi bukan pol yang sebenarnya atau pol sukrosa, tetapi juga resultasi seluruh polarisasi gula yang ada di dalam nira tebu, baik itu sukrosa, glukosa, fruktosa, bahkan dextran atau amilum. Nah, kita masih ingat kemarin bahwa untuk specific rotation itu ada dua, yaitu specific rotation yang plus dan minus. Kalau plus itu berputar ke kanan, kalau minus berputar ke kiri. Sukrosa itu mempunyai specific rotation plus 66,53, artinya memutar bidang polarisasi ke kanan 66,53. Sama halnya dengan glukosa yang dia juga mempunyai specific rotation plus atau ke kanan, namun besarnya 52,7. Sedangkan dextran itu mempunyai specific rotation juga ke kanan, yaitu plus 199, dan padi adalah specific rotasinya juga ke kanan plus 200. Nah, kecuali fruktosa, dia mempunyai specific rotation ke kiri, yaitu minus 92,4. Artinya, semua jenis gula yang ada di dalam nira tebu itu mempunyai specific rotation atau perputaran bidang polarisasi baik itu ke kiri atau ke kanan yang nanti akan terbaca di polarimeter sebagai persen pol. Sehingga kalau misalnya jumlah gula reduksi ini semakin tinggi, maka bisa dipastikan akan mempengaruhi pol pembacaan atau meningkatkan pol semu. Nah, itu baru gula. Bagaimana komposisi yang lain? Komposisi yang lain pun juga nanti akan menyebabkan inefisiensi proses produksi kalau jumlahnya melebihi dari norma yang ada. Nah, presentasi setiap komponen nira ini juga dipengaruhi oleh varietas tebu, kemasan, kondisi tanah, iklim, dan juga praktek budidaya di setiap kebun atau setiap petani. Meskipun sebenarnya kalau praktek budidaya harusnya sama. Yang beda itu adalah iklim, kondisi tanah, karena memang itu given tidak bisa kita ubah sesuai dengan kondisi tanah dan iklim dari suatu wilayah. Kemasan ini kita ikuti perkembangannya, kemudian kalau varietas tebu ini kita tentukan berdasarkan kondisi tanah dan iklim yang cocok. Sehingga seperti yang kita diskusikan sebelumnya, harusnya memang varietas tebu dari setiap areal, setiap lahan atau setiap wilayah itu juga bisa mungkin berbeda, karena kondisi tanah dan iklim setiap wilayah juga bisa saja berbeda, sehingga sebenarnya tidak tepat pada saat kita menyeragamkan varietas tebu dalam wilayah yang sangat luas atau daerah yang sangat luas. Nah, kalau tadi komposisi tebu, kita lanjut ke komposisi nira tebu. Masih dari referensi yang sama, bukunya Matur tahun 1991. Nira tebu biasanya mempunyai komponen penyusun seperti pada tabel ini, yaitu air, sukros, gula reduksi, senyawa organik selain gula, senyawa anorganik, dan senyawa nitrogenus. Nah, senyawa sabut abu tidak ada gitu. Sabut mayoritas sudah terbawa bersama dengan ampas gitu kan, di piringan akhir kemudian diproses sebagai bahan baku boiler. Nah, komponen tertinggi masih air, yaitu 75-88%, sedangkan sisanya sukrosa, gula reduksi, senyawa organik selain gula, senyawa anorganik, dan senyawa nitrogenus itu nanti yang akan kita sebut sebagai Brix atau padatan telur total, dengan kisaran sekitar 12-23%, tergantung dari kemasakan tebu, kemudian kesegaran tebu, atau mungkin faktor-faktor yang lain. Nah, dari sini jelas bahwa kembali yang kita akan kawal di awal proses sampai dengan nanti menjadi gula produk adalah sukrosa ini.
yang mana masih ada di dalam nira, kemudian nanti akan kita pisahkan dengan senyawa-senyawa selain sukrose dan juga air, kemudian masuk ke boiling pan atau pan masak untuk kita kristalisasi menjadi kristal gula putih. Kemudian ini sebagai tambahan, ini adalah komposisi dari cane fiber atau sabu tebu. Nah, untuk sabu tebu ini memang secara terpisah ya korelasinya, Anda kemudian menjadi salah satu hal yang urgent dikawal dalam proses produksi atau dalam analisis gula. Tapi ini sebagai tambahan saja, karena mengingat sebenarnya kalau untuk industri gula di luar sana itu banyak industri gula yang sudah surplus ampas. Nah, ampas yang berlebih ini kemudian membuka potensi atau peluang pemanfaatan yang lain yang kemudian kita arahkan ke turunan pengolahan biomasa industri gula, entah itu untuk cogeneration atau untuk produksi listrik yang kemudian dijual keluar, kemudian pembuatan particle board, kemudian misalnya pembuatan bahkan termasuk pembuatan bioetanol gitu, itu pun juga bisa. Nah, sebenarnya dalam ampas ini kenapa kok turunan proses pengolahannya bisa banyak atau industri hilir ampas ini juga bisa dikembangkan, karena memang dalam ampas tebu berdasarkan penelitian dari Clark tahun 96 atau dari Potas tahun 95 yang dirangkum dalam bukunya Peter tahun 2007, kita bisa melihat bahwa ada setidaknya 4 komponen yang menyusun ampas, yaitu selulosa, hemoselulasa, lignin, dan abu, dan komponen yang lain. Ya, paling tidak kita ambil perkiraan atau estimasi gitu kan. Kalau misalnya selulosa komponen yang paling tinggi jumlahnya dalam ampas tebu, persentasenya sekitar 40 gram per 100 gram material kering, sampel kering. Kemudian ada hemiselulosa sekitar 33 ya kalau di penelitiannya proses, per 33 gram per 100 gram material kering. Kemudian lignin 22 gram per 100 gram material kering, dengan abu sekitar 5 gram per 100 gram material kering. Nah, hemiselulosa ini sebenarnya polimer glukosa, sehingga kalau misalnya kita mau pecah kemudian jadilah glukosa dari proses pemecahan polimer glukosa dalam bentuk selulosa dan hemiselulosa tadi, maka kita bisa lanjutkan konversi glukosa tadi menjadi senyawa-senyawa lain, mulai dari etanol atau mungkin senyawa-senyawa yang lain. Lignin pun juga merupakan substansi yang bisa kita manfaatkan lebih lanjut, misalnya untuk industri perekat dan sebagainya. Nah, sehingga memang kalau misalnya nantinya industri gula di Indonesia pun juga sudah banyak atau malah semua sudah melakukan efisiensi energi yang baik sehingga terjadilah surplus ampas, kita bisa mengarah ke proses pengolahan ampas menjadi produk-produk turunan yang mempunyai added value yang lebih tinggi dibandingkan ampas. Sehingga kalau misalnya itu terjadi, ya mau nggak mau kita juga harus mengawal bagaimana kualitas ampas yang dihasilkan dalam industri gula. Nah, kenapa kita harus memahami karakteristik komponen tebu? Dan kenapa tebu layak giling ini harus manis, bersih, dan segar? Ini harus kita pahami secara komprehensif dan secara detail, sehingga paling tidak kita bisa memberikan pemahaman yang lengkap kepada siapapun itu yang terlibat dalam proses penyiapan bahan baku giling, termasuk ke petani, karena dengan pemahaman yang komprehensif maka petani pun juga bisa diajak berpikir untung rugi pada saat mereka menyiapkan kualitas bahan baku tebu yang tidak layak giling, atau dari unsur manis bersisanya tidak terpenuhi, atau salah satu atau salah duanya tidak terpenuhi. Oke, kita akan bahas satu persatu ya.
kita sepakati bersama bahwa untuk analisis tebu giling yang nanti akan digiling biasanya paling tidak menggunakan 3 parameter, yaitu parameter M yaitu manis, S itu segar, dan B itu bersih. Nah, 3 parameter ini juga menjadi skop analisis orang QC dan juga menjadi salah satu acuan perencanaan produksi di pabrik gula. Nah, kriteria manis berdasarkan kemasan tebu. Meskipun kalau di lapangan acuan tingkat kemanisan ini diukur dengan menggunakan persen Brix. Katakanlah misalnya tebu yang masuk, kalau persen Brixnya di atas 20%, maka dianggap tebu sudah masak. Meskipun sebenarnya tingkat kemanisan kemasan ini harusnya relevansinya ke kadar gula yang ada di dalam tebu tersebut, yaitu sukrosa. Nah, sehingga memang akan lebih valid kalau misalnya tingkat kemanisan ini kita ukur berdasarkan persen kol. Atau katakanlah kalau di luar negeri sana ada beberapa pabrik yang menggunakan istilah CCS, Commercial Cane Sugar. Nah, Commercial Cane Sugar ini dihitung dengan menggunakan parameter persen sukros, persen Brix, dan juga dikalikan dengan beberapa faktor. Nah, di Indonesia ini belum lazim, meskipun ada 1-2 pabrik gula swasta yang sudah menerapkan. Paling tidak kita pahami di sini, kalau misalnya kita mengasumsikan tingkat kemanisan itu dilihat dari persen Brix, akan tidak selalu serta-merta valid, karena persen Brix itu adalah total padatan terlarut yang ada di dalam nira tebu. Padahal tingkat kemanisan ini tujuannya adalah untuk melihat berapa sih sukros konten atau gula yang ada di tebu yang dibawa ke pabrik. Kemudian kriteria kesegaran ini berdasarkan lama waktu antara tebu ditebang sampai digiling, atau kalau di Pitren istilahnya adalah cut to crush. Jadi waktu antara cut tebang sampai crush, yaitu digiling, maksimal 2 kali 24 jam. Akan lebih baik kalau bisa diakomodir 1 kali 24 jam. Kemudian kalau kriteria bersih ini berdasarkan kadar kotoran atau trust yang dibawa di tebu. Sebenarnya yang ideal itu adalah maksimal 3%, tetapi di Indonesia kita menggunakan norma maksimal trust yaitu 5%. Oke, kita bahas dari yang itu kebersihan atau bersih atau B. Nah, idealnya kalau misalnya kita mau enak, maka tebu yang nanti akan digiling atau dibawa ke pabrik gula harusnya kondisinya bersih seperti ini, trasnya mendekati 0. Ya, kalau misalnya di beberapa daerah disebut tebu potrot karena saking bersihnya. Nah, kemudian daduk atau komponen-komponen tras yang lain harus tertinggal atau tidak terbawa naik ke atas truk. Nah, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang dilemanya adalah kalau misalnya terlalu bersih maka tonasenya akan turun, tetapi memang semakin bersih komponen tebu dibawa ke pabrik maka semakin mendukung proses produksi terutama digilingan berjalan dengan baik dengan proses yang seminimal mungkin. Beda halnya kalau misalnya keras, entah itu daduk, laras, dan sebagainya masuk ke dalam truk bersama dengan tebu yang nantinya akan menambah kuanta ampas di dalam industri, di dalam pabrik gula gitu kan, akan menyebabkan naiknya kehilangan gula di ampas. Ini gambaran juga kalau misalnya tebu yang akan kita giling di pabrik gula terlalu banyak membawa tras. Kalau di luar sana, katakanlah misalnya di Thailand, maka penalti terhadap kelebihan persentase tras yang disepakati ini sangat kentara, sangat jelas, sangat ekstrim gitu kan. Dan itu menjadi salah satu regulasi yang sama di setiap pabrik gula yang ada di sana. Nah, ini sekali lagi contoh kualitas tebu yang tidak layak giling karena membawa tras dengan persentase yang lebih dari norma yang disepakati. Berdasarkan penelitian,
trust maksimum 5% yang ada di Indonesia ini sebenarnya sudah melewati dari trust norma yang baik, karena kadar trust maksimal itu seharusnya di angka 3%, tetapi memang berjalan sepanjang beberapa tahun lamanya bahwa trust maksimum di Indonesia disepakati normanya 5% itu maksimal. Nah, penelitian menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% trust dari trust 3% akan menurunkan rendemen 0,194%. Artinya kalau misalnya kita punya tebu rendemennya itu 10 katakanlah, dibawa ke pabrik gula tetapi ternyata trustnya itu adalah 4%, maka sebenarnya potensi kehilangan gula yang menyebabkan penurunan rendemen akan terjadi terutama di stasiun gilingan, sehingga rendemen yang nanti akan keluar itu akan turun, tidak 10 lagi tetapi 10 minus 0,194%. Itu baru pengurangan rendemen karena trust naik 1% dari 3% ke 4%. Belum lagi nanti pengurangan rendemen karena kehilangan gula di blotong, ditetes, atau kehilangan gula selama proses produksi karena adanya inversi sukrosa. Sehingga sangat penting kita pahami trust ini harus ditekan sekecil-kecilnya supaya tidak menyebabkan dorongan atau potensi kenaikan kehilangan gula di stasiun pemurnian. Gula terbawa bersama ampas, karena semakin tinggi trust pasti semakin besar pula ampas di stasiun gilingan, dan semakin besar volume ampas di stasiun gilingan maka potensi gula yang terbawa bersama ampas akan naik. Trust tidak selalu laras, trust tidak selalu daduk, trust tidak selalu katakanlah tanah, pasir dan sebagainya, tetapi pucuk tebu pun juga termasuk trust. Nah, artinya memang semua komponen tebu yang tidak layak giling itu disebut sebagai trust, atau semua komponen tebu yang tidak boleh masuk dalam tebu yang akan digiling itu termasuk komponen trust. Termasuk di sini adalah pucuk tebu. Meskipun kadang sekali lagi ada dilema gitu kan, trust terutama pucuk tebu itu kalau dihilangi nanti akan mengurangi kuanta, tetapi akan lebih baik kita hilangi pucuk tebu dan tidak terbawa ke proses di pabrik gula untuk menjamin tidak adanya potensi kenaikan kehilangan gula terutama di ampas dan di tetes yang disebabkan karena pucuk ikut terbawa di dalam penggilingan pabrik gula. Nah, ini gambaran contoh pucuk yang tidak dibersihkan dari batang tebu yang akan dibawa ke pabrik yang nantinya berpotensi ikut tergiling bersama tebu yang dikirim. Ini pun juga sama, jadi contoh tidak baik dari proses untuk tebang muat angkut yang mana pucuk ikut terbawa bersama batang tebu, kemudian diangkut ke truk dan terikut bersama tebu ke pabrik gula dan potensinya akan ikut tergiling juga. Pucuk tebu sebaiknya dibuang karena gulanya sangat sedikit, dan kalau misalnya ada gula ya hanya sekedar gula reduksi yaitu glukos dan fruktos, karena memang gula reduksi ini banyak dibutuhkan dalam bagian-bagian tanaman tebu yang masih aktif untuk tumbuh, salah satunya di pucuk. Yang menarik adalah dalam suatu penelitian disampaikan setiap 36,9 kilo pucukan yang ikut tergiling bersama 1 ton tebu akan membawa 1 kilo gula ikut ampas dan tetes. Nah, kalau kita bayangkan 36,9 kilo pucukan dalam setiap 1 ton tebu itu jumlahnya sangat kecil. 1 ton tebu bisa berarti 1/5 dari truk, kemudian dari 1/5 truk itu ada 36,9 kilo pucukan, nggak ada 1 kintalnya. Nah, tetapi ternyata dampaknya luar biasa.
36,9 kilo pucukan per 1 ton tebu tadi bisa berpotensi meningkatkan kehilangan gula, yaitu di ampas dan tetes, dengan total kehilangan 1 kilo gula. Kenapa bisa hilang ke ampas dan tetes? Kalau ke ampas tadi jelas, jadi pucuk itu akan menjadi salah satu material yang menambah volume dari ampas yang dihasilkan, sehingga semakin meningkatnya volume ampas pasti juga akan seiring dengan meningkatnya gula yang terbawa bersama ampas. Kemudian kenapa gula bisa hilang di tetes? Nah, kita sepakat bahwa dalam pucuk ini komponen utamanya malah justru tersusun dari gula reduksi, yaitu gula monosakarida, yaitu glukos dan fruktos. Glukos dan fruktos ini biasanya nanti tidak bisa diolah dalam proses produksi di pabrik gula, justru nanti menyebabkan dampak negatif, misalnya pada saat suhu tinggi akan pecah menjadi senyawa warna, sehingga warna larutan menjadi mangkat atau niranya menjadi mangkat, sampai kemudian nanti akan terbawa ke tetes dan biasanya akan meningkatkan HK tetes pada waktu tertentu seiring dengan naik turunnya gula reduksi yang ada dalam nira. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin coba iseng gitu kan, menghitung berapa sih kapasitasnya pabrik gula teman-teman di Glenmore gitu kan. Kemudian diasumsikan bahwa setiap kapasitas itu suatu ketika mengandung pucukan juga. Ini untuk memberikan gambaran betapa besarnya kerugian kalau misalnya kita membiarkan pucukan yang jumlahnya mungkin sedikit tapi ikut kita olah. Atau mungkin gampangnya kita buat analogi saja. Ada suatu pabrik gula kapasitasnya 1000 TCD. Nah, 1000 TCD. Silakan kalau misalnya mau dicatat ya. 1000 TCD, 1000 ton tebu per hari. Pabrik gula tersebut mengolah tebu selama 100 hari. Nah, kemudian setiap 1 ton tebu yang dibawa ke pabrik ternyata mengandung 36,9 kilo pucukan. Misalnya, ya, artinya gula yang hilang ke ampas dan tetes karena setiap ton tebunya itu membawa 36,9 kilo pucukan dan ikut tergiling, setiap 1 ton tebunya maka mereka kehilangan 1 kilo gula. Kalau kapasitasnya tadi 1000 TCD, berarti setiap hari kehilangan gula karena pucukan ikut digiling itu adalah 1000 kilo atau 1 ton. Nah, kalau misalnya pabrik gula tadi operasionalnya itu 100 hari, maka total kehilangan gula selama 100 hari itu adalah 1000 kilo dikalikan 100 atau 100.000 kilo. Nah, kalau misalnya kita hitung 100.000 kilo dikalikan berapa harga jual gula, misalnya 10.000 saja, nah berarti kita sudah kehilangan 1M. Ya, 1M ya. 100.000 dikalikan 10.000. Ya, 1M. Nah, kehilangan gula karena kita membiarkan pucuk tebu ikut digiling dengan asumsi per ton itu membawa 36,9 kilo, pabriknya hanya beroperasi 100 hari dengan kapasitas 1000 TCD, sama aja kita membakar gula bersama ampas dan membuang bersama tetes setara dengan 1 miliar. Belum lagi kehilangan gula karena hilang di blotong tetes atau hilang selama proses karena adanya proses inversi sukrosa. Sehingga memang sangat penting kita memahami bahwa trust ini harus kita tekan. Saya kira kita sepakat uang 1M itu seharusnya bisa kembali ke karyawan untuk tangting, untuk bonus dan sebagainya, daripada harus dibakar di boiler bersama dengan ampas. Itu contoh saja. Silakan teman-teman nanti mencoba menghitung dinamika secara real di lapangan kalau di pabrik gula rekan-rekan.
Tabel ini menerangkan mengenai analisis bricks, pole, kemudian purity atau HK, kemudian fiber, ada sabut dan juga moisture, ada clean top dan leaf, ada tebu yang bersih, kemudian top ini adalah pucuk dan leaf itu daun. Kemudian di sini dibandingkan ada empat hasil dari 4 penelitian juga, penelitian Scott tahun 78, Ivan and Doyle tahun 89, Brigat tahun 65, kemudian juga penelitian Jill tahun 2003. Tapi di sini rekan-rekan bisa melihat bahwa ternyata yang memiliki bricks dan pole paling tinggi adalah di clean stalk atau di batang tebu yang bersih. Sedangkan top atau pucuk itu bricks pole-nya itu sangat rendah gitu kan. Kalau bricks-nya mungkin agak lumayan, tetapi pole-nya itu rendah, artinya secara kandungan sukros dia sangat rendah meskipun total padatan pelarutnya tinggi. Kemudian kalau kita lihat purity-nya bahasanya pasti mengikuti. Nah, ini sebagai bukti bahwa bahwasanya kalau kita mengolah tebu yang kita anggap sebagai bahan baku tebu itu hanya clean stalk saja atau batang tebu yang bersih saja tanpa adanya teras, entah itu dari terasnya itu dari kelaras, daun kering gitu kan, atau pucuk, akar gitu kan, bahkan mungkin tanah termasuk sogolan dan siwilan. Adanya siwilan, sogolan, bunga, dan juga tebu roboh ini juga dapat menurunkan tandeman karena sukrosanya akan pecah atau memang sengaja dipecah ya sebenarnya di sini ya, sukrosanya sengaja dipecah oleh tebu menjadi komponen gula sederhana untuk energi tenaga pertumbuhan atau perkembangbiakan atau termasuk menormalkan pertumbuhan. Jadi kalau misalnya siwilan, sogolan, bunga ini jelas pemecahan sukrosanya untuk pertumbuhan generatif dan vegetatif. Tapi kalau pada tebu roboh ini biasanya pemecahan sukrosanya diperlukan untuk energi supaya tebu tersebut tegak kembali. Karena secara alamiah tebu juga memposisikan batangnya harus selalu tegak. Nah makanya kalau di lapangan biasanya kalau teman-teman di kebun itu lihat tebunya roboh itu harusnya langsung ditegakkan, diikat bersama tebu yang lain supaya nanti bisa mengeliminir pemecahan sukrosa menjadi glukos atau gula sederhana sebagai energi supaya nanti bisa mengembalikan batang tebu tadi tegak. Ada salah satu metode untuk meminimalisir adanya teras yang terbawa ke pabrik, yaitu dengan cara pembakaran tebu pada saat menjelang panen atau menjelang tebang. Nah, pembakaran tebu ini sebenarnya juga artinya diperbolehkan gitu kan, diperbolehkan. Tetapi memang ada syarat dan ketentuannya yang harus dijalankan. Jadi tebu yang manajemen tebang muat angkutnya TMA-nya itu melewati proses pembakaran gitu kan. Yang pertama caranya tebu yang dibakar ini sudah masak, artinya dari segi analisis pendahuluan atau analisis pemasakan tebu memang sudah layak untuk ditebang pada saat itu sehingga proses pembakaran bisa dilakukan. Syarat yang kedua adalah bahwa akses tebu yang akan dibakar ini sudah tersedia. Jangan sampai kemudian tebu yang akan dibakar ini berada di lokasi antara kebun-kebun tebu yang lain yang belum siap untuk ditebang atau dipanen, sehingga dampaknya justru nanti akan merugikan. Entah itu kemudian kebakarannya merambat ke kebun yang tebunya belum siap untuk dipanen atau kesulitan dalam proses muat angkutnya nanti karena harus ada pembuatan akses jalan masuk ke kebun yang nanti akan ditebang setelah proses pembakaran. Tebu terbakar lebih mudah rusak bila dibandingkan tebu yang tidak terbakar. Kenapa? Karena tebu yang dibakar itu memiliki luka yang lebih banyak dibandingkan tebu yang ditebang. Tebu ditebang paling lukanya hanya sebatas bagian pucuk dan bagian pangkal,
dan beberapa bagian kecil pada saat kita membersihkan teras daun. Tapi kalau tebu terbakar justru akan menimbulkan luka yang lebih banyak, dan luka dari proses pemanenan dengan tebu dibakar ini akan menjadi akses jalan masuknya mikroorganisme masuk ke batang tebu. Nah, pada saat mikroorganisme ini masuk ke batang tebu, maka mikroorganisme akan dengan sangat mudah untuk mengkonversi sukrosa yang ada di dalam batang tebu yang seharusnya kita kristalkan di pabrik gula menjadi komponen-komponen lain yang relevan dengan kebutuhan mikroorganisme tersebut untuk hidup. Nah, sehingga karena pertimbangan tersebut, biasanya tebu yang dipanen dengan cara dibakar terlebih dahulu memiliki kartu keras lebih pendek dibandingkan tebu yang ditebang secara alami. Nah, sehingga penundaan giling 1 hari pada tebu yang terbakar itu akan menyebabkan rendemen turun kurang lebih 0,3 sampai 0,4%. Nah, tebu yang dibakar itu idealnya kita giling segera, maksimal 1 kali 24 jam. Ya, kalau penundaan giling 1 hari artinya di hari kedua kita baru membawa tebu itu dan memproses di pabrik gula, maka akan terjadi potensi pengurangan rendemen 0,3 sampai 0,4. Terlambat 2 hari turunnya 0,5 sampai 0,8% atau di hari ketiga. Kemudian terlambat 3 hari turunnya rendemen bisa 1 sampai 2%. Dan terlambat 4 hari turunnya rendemen 3 sampai 5%. Artinya di hari kelima tebu itu baru dibawa ke pabrik untuk digiling. Turunnya rendemen bisa 3 sampai 5%. Penurunan rendemen ini terjadi pada saat tebu ditebang sampai kemudian diangkut sampai ke emplasemen karena adanya proses pengerusakan sukrosa oleh mikroorganisme yang mengkontaminasi batang tebu tersebut. Nah, bayangkan kalau misalnya tebu dibakar baru dibawa ke pabrik seminggu setelah pembakaran tebu tersebut, dan padahal rendemennya cuma 5%. Artinya kalau misalnya rendemennya cuma 5%, turun 3%, kita tinggal mendapatkan rendemen 2%. Nah, itu berarti ya sama aja kita menggiling kayu kan gitu kan, karena gulanya sangat sedikit. Ini adalah gambaran proses panen tebu yang diawali dengan pembakaran tebu. Pembakarannya dilakukan secepat mungkin, dan setelah proses pembakaran selesai langsung dilakukan proses tebang dan muat angkut, sehingga waktu tinggal tebu atau kartu-keras tebu bisa dipercepat untuk menghindari adanya kerusakan sukrosa dalam batang tebu secara tepat. Kalau tadi kita diskusi mengenai keras tebu, yang kedua kita diskusi mengenai kesegaran tebu atau kartu kerasnya. Nah, apapun angkutan yang digunakan, tebu harus masih dalam kondisi segar saat digiling, atau waktu yang disediakan mulai dari tebu ditebang sampai digiling atau kartu keras maksimal 2 kali 24 jam. Kurang dari itu akan lebih baik. Nah, tetapi kalau lebih dari itu, ada potensi kenaikan komponen-komponen yang bisa menyebabkan inefisiensi proses. Misalnya karena inversi sukrosanya tinggi, terbentuklah glukos dan fruktos, atau kemudian ada reaksi lanjut pembentukan dextran dari glukos yang ada yang menyebabkan bau semu dan juga permasalahan proses yang lain. Berdasarkan penelitian, tebu dikatakan segar atau fresh ketika waktu tebang sampai giling atau kartu keras kurang dari 2 kali 24 jam, atau kurang dari itu pun akan dikatakan sangat-sangat baik, atau katakanlah 1 kali 24 jam itu waktu yang paling ideal. Nah, setiap satu hari tunda giling akan menurunkan rendemen 0,4 sampai 0,5%. Kenapa terjadi penurunan rendemen? Seperti yang tadi disampaikan di depan, tebu ditebang, entah itu tanpa atau dengan dibakar, pasti akan menimbulkan luka pada batang tebu yang berpotensi
menjadi pintu masuknya mikroorganisme ke dalam batang tebu. Mikroorganisme misalnya kalau yang dibahas sangat intens, bahkan dari bukunya Peter Hoener sampai bukunya Peter Wren adalah dari kelompok bakteri dengan nama Leponosphagus mesenteroides yang bisa mengkonversi sukrosa yang ada di dalam nira tebu menjadi glukos dan fruktos, yaitu gula penyusunnya. Kemudian bisa mengkonversi lanjut glukos yang ada menjadi dextran atau polimer glukos. Nah, konversi sukrosa ini otomatis akan menurunkan rendemen gula yang ada di dalam batang tebu yang nantinya seharusnya bisa kita olah di pabrik gula. Kemudian selain terjadinya penurunan rendemen, sekali lagi akan muncul dampak-dampak yang lain. Kalau misalnya kadar glukos dan fruktos atau gula reduksinya tinggi, itu juga menjadi permasalahan tersendiri karena gula reduksi yang tinggi akan memicu terjadinya bentukan reaksi warna pada saat nira dipanaskan. Kemudian kalau dextran ini dampaknya banyak sekali, pol semu, kemudian kesulitan atau hambatan pada saat filtrasi nira sampai ke katakanlah kebutuhan waktu untuk boiling atau masak yang lebih lama. Jadi karakteristik tebu akan ikut andil dalam mempengaruhi karakteristik gula produk. Dengan kata lain, kita memang harus tahu dan mengendalikan supaya karakteristik tebu yang akan digiling merupakan karakteristik tebu yang layak giling. Jadi tingkat kemanisan, kesegaran, dan juga kebersihan itu juga harus kita jaga karena 3 parameter itu juga akan menjadi penentu kehilangan gula yang nanti akan terjadi mulai proses angkutan tebu dari kebun sampai ke pabrik, bahkan kemudian proses produksi dari stasiun gilingan sampai ke stasiun finishing atau penyelesaian. Oke, saya kira itu untuk kuliah kita pada kesempatan kali ini, dan nanti akan kita lanjutkan ke materi